Ya, terima kasih Bapak Ibu buat kesempatan yang diberikan kepada saya dari Pak David. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sebelum saya mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan, saya mau sedikit bersaksi 1-2 menit saja. Beberapa hari yang lalu ada seorang teman saya datang ke rumah dan dia meminta pertolongan ke saya untuk mengetik sebuah kegiatan pembelajaran. Pada saat dia memberikan laptopnya ke saya, dia berkata begini, "Jo, HP dari laptop saya ini tinggal beberapa persen. Aduh, kamu bagaimana caranya nanti kalau saya sementara ketik langsung mati, terus kamu sendiri tidak membawa baterainya." Nah, akhirnya saya berdiam diri dan saya berdoa dengan singkat saja. Tuhan tolong supaya laptop ini bisa jangan mati setelah saya belum selesai menyelesaikan tugasnya. Saya berdoa sambil saya bergumul. Singkat ceritanya, akhirnya selesai tugas yang saya diminta tolong oleh teman saya. Nah, kelihatannya hal ini mungkin kecil ya Bapak Ibu ya, sepele bagi kita. Ini kok laptop aja bisa didoain, tetapi Tuhan juga mau mengajar kepada kita kepada hal-hal yang tampaknya kecil dan sederhana, kerap luput dari perhatian dan cenderung diabaikan. Hari ini saya mau menyampaikan renungan singkat yang berjudul sederhana namun berdampak. Kita akan baca bersama-sama di dalam firman Tuhan ini. Terdapat di Hakim-Hakim pasal yang ke-10 ayat yang ke-5. Hakim-Hakim 10 ayat yang ke-1 sampai dengan ke-5. Saya bacakan Bapak Ibu ya. Demikianlah firman Tuhan. Sesudah Abimelek bangkitlah Tola bin Pun bin Dodo seorang Iskahar untuk menyelamatkan orang Israel. Ia diam di Samir di pegunungan Efraim. Dan ia memerintah sebagai hakim atas orang Israel 23 tahun lamanya. Kemudian matilah ia, lalu dikuburkan di Samir. Sesudah dia bangkitlah Yair, orang Gilead, yang memerintah sebagai hakim atas orang Israel 22 tahun lamanya. Ia mempunyai 30 anak laki-laki yang mengendarai 30 ekor keledai jantan, dan mereka mempunyai 30 kota yang sampai sekarang disebut orang Hawat Yair di tanah Gilead. Lalu matilah Yair dan dikuburkan di Kamon. Mungkin kebenaran firman Tuhan ini Bapak Ibu yang sudah di dalam Tuhan sudah lama pasti sudah sering membacanya. Tetapi terus terang bagi saya sendiri, saya dari sekolah minggu pun juga belum pernah mendengarkan cerita mengenai Tola dan Yair ini. Terus terang saya jujur. Dari saat saya membaca cerita ini, saya sangat diberkati. Kenapa saya sangat diberkati? Seperti tadi saya katakan bahwa hal-hal yang tampaknya kecil dan sederhana kerap luput dari perhatian dan cenderung diabaikan. Orang-orang dengan kemampuan besar kerap dijuluki tokoh-tokoh besar karena dianggap sanggup menorehkan sejarah di dunia ini. Namun demikian, seyogyanya kita tidak melupakan orang-orang yang melakukan hal-hal yang sederhana. Karena sesungguhnya mereka pun punya peran yang begitu berdampak. Kisah Tola dan Yair diungkapkan begitu singkat dalam Alkitab. Ya memang kisah Tola dan Yair ini sangat singkat dan memang saat dulu saya membaca Alkitab saya bisa
lewatin juga karena saking singkatnya ya. Sepertinya dianggap sepele. Meski demikian, keduanya mempunyai tugas yang sama seperti pendahulunya. Kita tahu bahwa pendahulu dari Tola dan Yair ini adalah cerita mengenai Rahab dan Barak. Meski demikian, keduanya mempunyai tugas yang sama seperti pendahulunya. Tugasnya pun sama, karena Deborah kita tahu adalah seorang yang diberikan karunia oleh Allah sebagai nabiya dan juga sebagai hakim Israel. Yakni sebagai hakim yang menyelamatkan umat Israel dari penindasan musuh. Tola mungkin hanyalah seorang yang dianggap kecil dan melakukan hal-hal sederhana, tetapi namanya cukup dikenal di kalangan suku Iskahar. Ia tinggal di Samir, daerah terpencil di pegunungan Efraim. Sekalipun dirinya tidak memiliki karir militer yang spektakuler, namun ia tetaplah seorang hakim yang memiliki kedudukan cukup stabil dan mampu menjalankan tugas dalam kurun waktu yang cukup lama, yaitu selama 23 tahun. Setali 3 uang dengan Tola, Yair pun konsisten dan tugasnya selama 22 tahun. Jadi beda tipis 1 tahun. Bagaimanakah dengan hidup kita hari ini? Apakah kita seorang yang dicatat dan dikenang banyak orang karena kualitas dan kesungguhan hidup kita? Hari ini kita belajar satu bagian firman Tuhan yang merujuk kepada 2 tokoh pemimpin Israel. Seorang hakim-hakim yang berurutan dipakai Tuhan, sekalipun tidak dicatat panjang dalam Alkitab, yang bernama Tola dan Yair. Pengajaran firman Tuhan hari ini saya akan bagi menjadi 3. Pengajaran pertama, yaitu dibangkitkan untuk menjadi pemimpin. Dari pembacaan Hakim-Hakim pasal yang ke-1 sampai 5, yang pertama ini judulnya yaitu dibangkitkan untuk menjadi pemimpin. Kita bisa baca kembali lagi nanti di Hakim-Hakim pasal 5 ayat 1 sampai dengan 3. Untuk memulai kisah tentang Tola dan Yair, firman Tuhan menuliskan kata yang luar biasa tentang Tola. Alkitab menyatakan demikian. Sesudah Abimelek, bangkitlah Tola bin Pua bin Dodo, seorang Iskahar, untuk menyelamatkan orang Israel. Ia diam di Samir di pegunungan Efraim. Sedangkan tentang Yair, firman Tuhan menyatakan, ada kata bangkit lagi. Sesudah dia, bangkitlah Yair, orang Gilead yang memerintah sebagai hakim atas orang Israel 22 tahun lamanya. Ayat yang ketiga. Ada 2 unsur kepemimpinan yang dinyatakan firman Tuhan bagi orang-orang percaya. Kata bangkitlah menunjukkan bahwa seorang dapat menjadi pemimpin. Kita bisa menjadi pemimpin apabila mau secara aktif. Bisa digarisbawahi secara aktif. Jikalau kita memang mau menjadi seorang pemimpin yang benar-benar sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Untuk secara aktif untuk menerima, menyambut, dan menanggapi rencana Allah secara positif bagi hidupnya. Jadi kita harus dengan aktif, kalau kita benar-benar, saya tahu di sini kita sudah jadi pemimpin semuanya. Tapi hari ini Tuhan mengingatkan lagi bahwa, dan khususnya mungkin termasuk saya ya, kita harus semakin aktif lagi. Terus kita harus semakin menerima, menyambut, dan menanggapi rencana Allah secara positif bagi hidup kita. Sebagai seorang pemimpin pun juga, kita harus menjadi pemimpin bukan semata-mata karena unsur manusia, bukan karena kita ditunjuk oleh para pemimpin kita. Tetapi kita tahu bahwa itu dalam rencana Tuhan. Dan bukan sebenarnya juga, bukan semata-mata dari unsur Allah. Maksudnya seperti begini, merupakan paduan kedua unsur tersebut yang menjadikan kekuatan untuk melakukan pengubahan, kebaikan, dan rancangan Allah di dunia ini.
Selain itu, kalau kita tahu bahwa kita sudah sering juga mendengarkan bahwa setiap kita menjadi seorang pemimpin, itu kita harus mewujudkan visi Allah bagi semua manusia. Sama seperti Tola yang bangkit menjadi hakim-hakim untuk menyelamatkan orang Israel, maka dilanjutkan juga Yair pun bangkit menjadi hakim-hakim untuk memerintah orang Israel. Firman ini menunjukkan bahwa hidup manusia bukan sesuatu yang kosong di dunia ini, tetapi dia membawa rancangan Allah untuk menyelamatkan orang-orang yang belum mengenal Tuhan dan memimpin orang-orang lain untuk diajarkan tentang firman Tuhan dan hidup benar di dalamnya. Firman Tuhan menyadarkan kita tentang otoritas Allah dalam hidup orang-orang percaya. Allah tidak secara sembarangan meletakkan hidup kita di dunia ini, tetapi Allah sanggup membangkitkan kita menjadi pemimpin di dunia ini apabila kita menanggapi rencana Allah secara positif dan mau dipilihnya untuk menjadi alat Tuhan. Hari ini saya tahu kita sudah banyak menjadi para pemimpin, tetapi mari kita terus lagi mengobarkan misi-visi yang Tuhan berikan kepada kita. Dan selanjutnya yang kedua, kalau tadi pengajaran firman Tuhan hari ini, yang pertama dibangkitkan untuk menjadi pemimpin, dan yang kedua mempergunakan masa hidup di dunia. Hidup ini adalah kesempatan. Saya ingat waktu itu Bu Vivi juga menyanyikan lagu ini. Hidup ini memang adalah kesempatan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan menyatakan bahwa dan ia memerintah sebagai hakim atas orang Israel 23 tahun lamanya. Kemudian matilah ia, lalu dikuburkan di Samir. Sesudah dia bangkitlah Yair orang Gilead yang memerintah sebagai hakim atas orang Israel 22 tahun lamanya. Bisa dibaca kembali lagi di ayat yang kedua sampai dengan ketiga, Hakim-Hakim 10. Firman Tuhan di atas memberikan pengajaran kepada kita bahwa kehidupan manusia tak terbatas, namun selalu terbatas oleh waktu. Tidak terbatas. Kalau tidak terbatas ini adalah memang Tuhan, namun selalu kita dibatasi oleh waktu, karena itulah hidupnya manusia. Setiap orang mempunyai waktu yang tidak sama. Seperti tadi kita sudah baca, kalau Tola hidupnya hanya 20, dia memerintah di bangsa Israel 23 tahun dan Yair 22 tahun. Ditambah dengan usia sewaktu dia menjadi pemimpin. Berkaitan dengan berapa lamanya waktu, tetapi terkait dengan apa yang dapat kita hasilkan. Jadi artinya bahwa hasilnya yang Tuhan menuntut dari kita selama kita hidup di dunia. Dengan waktu hidup kita di dunia ini. Firman Tuhan tidak mengupas dan menulis secara panjang lebar tentang kehidupan Tola dan Yair. Tadi kita sudah singkat dengar bahwa Tola dan Yair itu tidak diceritakan secara panjang dan lebar di dalam Alkitab sebagai hakim-hakim Israel. Firman Tuhan hanya menuliskan waktu 23 tahun Tola memerintah Israel dan waktu 22 tahun Yair memerintah Israel. Tetapi firman Tuhan menegaskan bahwa mereka memerintah, memimpin, dan membawa pengaruh positif kepada bangsa Israel. Sehingga bangsa Israel tidak menerima hukuman dari Tuhan. Kalau mungkin kita sering baca di kitab-kitab yang lain, sejarah-sejarah dari para rasul, nabi, dan sebagainya, itu cerita mereka juga ada yang panjang-panjang, tetapi khusus untuk Tola dan Yair ini sangat singkat sekali. Tetapi mereka menoreh selama mereka memerintah, selama mereka memimpin, dan membawa pengaruh positif kepada bangsa Israel, sehingga bangsa Israel tidak menerima hukuman dari Tuhan. Setiap orang percaya juga akan terbatasi oleh waktu kehidupan di dunia ini. Kita tidak tahu masa waktu kita dipanggil Tuhan. Namun bukan lamanya waktu yang Tuhan inginkan, tetapi kita akan dikenang di dunia ini.
Tetapi perbuatan apa yang kita hasilkan atau apa yang kita lakukan di dunia ini, itulah yang akan menjadi perhatian dunia ini terhadap kita. Sudah seharusnya kita memperhatikan kualitas hidup kita di hadapan Allah dan juga di hadapan manusia, sehingga kita akan membawa pengaruh positif bagi dunia ini, agar setiap orang merasakan kasih dan karya keselamatan Allah dan dibebaskan dari hukuman dosa. Yang ketiga, dari pengajaran dari renungan hari ini, tadi yang pertama, dibangkitkan untuk menjadi pemimpin, dan yang kedua, mempergunakan masa hidup di dunia, dan yang ketiga, diberkati di dalam ketaatan. Firman Tuhan menyatakan bahwa ia mempunyai 30 anak laki-laki yang mengendarai 30 ekor keledai jantan. Dan mereka mempunyai 30 kota yang sampai sekarang disebutkan orang Hawat Yair di tanah Gilead. Lalu matilah Yair dan dikuburkan di Kamon. Ayat 4 dan ayat 5 kita bisa baca kembali di rumah. Apabila kita membaca cerita tentang tokoh Alkitab Hakim-Hakim Tola dan Yair yang narasinya begitu pendek, maka secara negatif kita dapat menyatakan bahwa Tola dan Yair adalah bukan orang hebat. Sehingga tidak terdapat perkara-perkara luar biasa yang perlu ditulis secara panjang di Alkitab. Namun, apabila kita berpikir secara positif, maka kisah kedua hakim-hakim yang ditulis sangat pendek tersebut menjadi menarik. Karena memang Allah merasa tidak perlu mencatat hal-hal lainnya. Karena mereka sudah sesuai dengan perkataan dan firman Tuhan di dalam hidupnya. Waktu memerintah selama 23 dan 22 tahun tanpa permasalahan. Menandakan mereka sungguh hidup benar dan setia di hadapan Allah. Lebih-lebih apabila kita mengaitkan dengan pernyataan Alkitab mengenai berkat Tuhan di dalam hidup Yair. Mempunyai 30 anak laki-laki, mempunyai 30 ekor keledai jantan, dan mempunyai 30 kota yang ditaklukkan. Menjadi bukti bahwa Allah sungguh berperan dan berkuasa dalam hidup mereka. Allah memberkati rumah tangga mereka dengan anak-anak yang luar biasa. Allah memberkati harta benda mereka yang digambarkan dengan 30 ekor keledai jantan. Dan Allah memperluas daerah mereka yang ditunjukkan dengan ditaklukkannya 30 kota bagi bangsa Israel. Itu merupakan bukti kasih setia, penyertaan, kebaikan-kebaikan yang dilakukan Tuhan bagi setiap orang yang setia dan selalu menjunjung tinggi ketaatan sebagai hamba Tuhan. Akhirnya, kebenaran firman Tuhan ini, sekalipun kelihatannya kita, bagi saya pribadi ya Bapak Ibu, terus terang, saat saya diingatkan Tuhan dan saya ketemu dengan firman Tuhan ini, Tuhan mengingatkan saya kembali bahwa terus membangkitkan dirimu. Sebab kita tidak tahu kapan kita dipanggil Tuhan. Kita terus memotivasi diri kita. Orang lain mungkin bisa memotivasi diri kita, tapi kita yang harus bertindak memotivasi diri kita sendiri. Dan mari kita juga terus mempergunakan masa hidup kita yang mungkin kita tidak tahu berapa tahun. Bersyukur kalau kita diberikan panjang umur yang seperti pembina rohani kita, Om Julius, dan juga Pak Swito, dan juga mungkin ada bapak-bapak di hari ini, pemimpin-pemimpin rohani yang diberikan panjang umur. Kita bersyukur kepada Tuhan. Dan yang ketiga, mari kita terus taat sehingga akan mendatangkan berkat di dalam kehidupan kita, secara pribadi, secara keluarga, dan seluruh keluarga kita masing-masing. Segala kemuliaan, kehormatan bagi nama Tuhan. Itu renungan singkat dari saya. Terima kasih.